وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bangun di pagi hari ini dalam kondisi sehat dan masih diberikan nikmat iman, tentunya itu yang paling harus kita syukuri. Wa nifidina azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Dzulhijjah dengan menggunakan kitab Berlimpah Berkah di awal Dzulhijjah karya dari Al-Ustaz Hari Ahadi Abu Abdil A'la Hari Ahadi. Kita langsung aja masuk ke dalamnya. Dalam kitab ini diterbitkan di 2022, 2 tahun yang lalu, dari Kutai Kartanegara di daerah Kalimantan Timur. Pendahuluan edisi revisi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Tidak diragukan bahwa ilmu dipelajari untuk diamalkan. Ini ilmu dipelajari untuk diamalkan. Dalam Iqtida al-ilm al-amal, Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah mengatakan wal ilmu radu lil amal kamal amal yuradu lin najah. Ilmu dipelajari untuk diamalkan, seperti halnya amal digunakan atau dilakukan untuk meraih kesehatan. Jadi kita punya ilmu diamalkan, setelah diamalkan kita berharap dapat keselamatan, kesuksesan, keberhasilan. Tergantung konteksnya ilmu apa nih. Kalau ilmu dunia ya mungkin kesuksesan di dunia, kalau ilmu akhirat ya tentu kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di akhirat itu apa ya? Selamat dari api neraka dan masuk dalam surga. Untuk semakin mudah diamalkan, di edisi revisi ini saya menambah praktek penerapan. Nah, yang menambahkan praktek penerapan sebagian amal yang sebelumnya tidak disebutkan seperti lafaz pujian kepada Allah setelah. Jadi edisi revisinya tambahan. Selain itu edisi revisi ini juga memuat makna lafaz pujian doa yang sering disebutkan ditempatkan pada awal buku. Oh tadi yang di depan tadi, Hafidhullah, Hafidhukumullah yang di depan tadi. Ini tambahannya. Kalau di sini revisi itu ini sebelumnya nggak ada ini. Radhiyallahu an, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Kemudian melakukan perbaikan terhadap kesalahan kalimat dan tulisan yang terjadi. Tulis yang baik itu itu ya. Jadi tulisannya dikoreksi atau kalau dapat koreksi dari orang lain, kemudian dia memperbaiki. Jadi nggak diam gitu aja. Kemudian serta 2 pembahasan baru yang dibuat sebelum penutup jadi tambahan baru 2021. Kemudian pendahuluan, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Umur ialah hal paling berharga yang dimiliki manusia. Ya, jadi ketika kamu mau merenung, sebenarnya yang kita miliki itu yang paling berharga itu umur. Karena kalau kita ngomongkan duit, harta, itu kalau hilang itu bisa dicari lagi. Tapi kalau umur, begitu terlewat 1 detik aja, bukan 1 menit, 1 detik aja, itu nggak bisa kembali, nggak bisa kembali. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan, wajib bagi saudara-saudara kaum muslimin untuk menjaga agama mereka, menjaga waktu mereka, jangan menyanyiakan umur yang sangat berharga. Demi Allah, kata beliau, 1 menit jauh lebih berharga daripada 1000 dirham. Ya, jadi sebagai anak muda, kalian harus menghayati umurmu itu luar biasa berharga. Jadi kalau disia-siakan, ruginya juga luar biasa rugi. Makanya yang harus kita pahami adalah jadilah orang-orang yang kemudian bisa mengerti bagaimana kemudian mengaplikasikan umur-umur kita ini gitu. Jangan kemudian orang-orang yang biasa-biasa aja umur lewat gitu. Akhirnya ada orang-orang yang menua di pinggir jalan tanpa melakukan sesuatu yang besar. Ini apa namanya, sungguh sangat rugi gitu. Kalau emang seperti itu modelnya, kerugian yang sangat besar gitu. Jadi
harusnya ya kita sebagai anak muda itu bisa kemudian memanfaatkan waktu yang ada, jangan sampai melewatkan umur-umur kita itu begitu aja. Dan hal yang positif apapun, kalau masih ingat dulu tentang pembahasan dunia gitu kan, itu kaum salaf sebagian yang berkata bahwasanya habiskan waktumu apakah untuk urusan duniamu atau untuk urusan akhiratmu. Artinya untuk urusan dunia itu maksudnya berkarya gitu loh. Jangan kemudian untuk urusan dunia yang ngomong-ngomong, untuk urusan akhirat yang ngomong-ngomong, nggak ngapain gitu. Maka ini orang yang sangat rugi. Gitu. Jagalah umur wahai saudaraku, dengan tidak melakukan hal yang sia-sia, dengan bermaksiat. Demi Allah umur berharga daripada emas dan perak. Apabila seorang tidak mau satu dirham terbuang sia-sia. Jadi berarti kamu kalau punya duit 10.000 aja nggak pengen itu hilang. Gitu. Lalu bagaimana dia bisa menyanyiakan umurnya yang merupakan penentu bahagia dan sengsaranya. Jadi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu ya ditentukan dari bagaimana kita memanfaatkan umur kita. Orang-orang yang jatuh dalam narkoba, dia menyesal, hidupnya berantakan, bahkan sebagiannya bunuh diri, itu karena ya menyanyiakan umur. Makanya berbahagialah kita sebagai orang-orang yang kemudian masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengoptimalkan kesempatan hidup kita dan jangan disia-siakan. Dan salah satu amal terbaik untuk memanfaatkan waktu ialah mendalami ajaran Islam. Ini loh yang kita lakukan. Kenapa kita memaksakan diri setiap pagi untuk belajar itu karena hal yang terbaik dalam hidup adalah menambah ilmu. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu agama. Ilmu selain agama kan kamu dapatkan di bangku kuliah. Maka kita paksakan diri kita untuk belajar Islam. Maka sebenarnya saya tuh berharap pada alumni-alumni dari kita di sini, keluar dari sini tuh masih ikut join online itu loh. Jangan terus kayak ngaji di sini terpaksa, jadi begitu udah nggak di sini terus nggak boleh ngaji. Jangankan ya alumni, yang belum alumni wes sekalian pulang ya nggak join gitu kan dari rumah tuh join. Gitu. Ya, kecuali kalian punya pendapat kalau yang kita lakukan nggak bermanfaat atau nggak ada faedahnya atau bukan hal yang baik itu lain cerita ya. Tapi kalau ini baik ya harusnya ya kalian tuh pulang gitu, join lah gitu. Walaupun pas join habis kamu tidur kita nggak tahu toh. Ya, maka join aja gitu. Nah, hal yang seperti ini nih perlu kesadaran. Ini dituliskan loh di sini. Jadi salah satu di antara sekian banyak cara untuk menghabiskan waktu dengan cara yang terbaik ya belajar agama. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkan. Jadi kalau kiranya kalian belum bisa ngajarkan ke orang, maka paling nggak belajar terus, jangan berhenti. Bahkan Imam Ahmad itu sampai diajak atau dilurui atau disapa sama temennya, Mat Ahmad, sampai kapan kamu belajar agama terus? Kata beliau, rahimahullah, ya sampai kakiku ini pertama kali menginjakkan kaki di akhirat di surga, aku baru berhenti. Maksudnya, nah, urung mati aku mau berhenti. Ini menunjukkan semangatnya orang-orang dulu. Dan kita harusnya seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian capek dalam belajar. Kalaupun harus capek, maka capek di dunia itu insya Allah akan menjadi kenikmatan di akhirat. Nggak apa-apa, capek di dunia karena menuntut ilmu. Kemudian membaca buku-buku tentang Islam termasuk di belajar, kemudian membaca. Buku yang ada di tangan membaca saat ini berisi motivasi sekaligus panduan maksimal bukan hijah dengan beragam amal solih, bukan hanya amal wajib tapi juga amal sunnah yang sayangnya saat ini mulai jarang diamalkan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata saat menjelaskan keutamaan 10 Dzulhijjah yang pertama, di mana beliau mengatakan amalan 10 wajib di waktu yang lain. Namun amalan-amalan sunnah di 10 hari awal Dzulhijjah lebih utama dari amalan sunnah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga amalan wajib di 10 hari awal Dzulhijjah dilipat gandakan lebih banyak daripada amal wajib di waktu yang lain. Pernyataan ini pernyataan ulama ya, tapi ini ada ulama yang berbeda. Jadi gini, nggak bisa dibandingkan dengan wajib. Jadi kalau sunnah di bulan Dzulhijjah itu beliau mengatakan lebih utama daripada wajib di bulan lain. Nah ini kurang tepat. Gitu. Yang tepat adalah ya sunnah dibandingkan dengan sunnah itu.
Artinya sunnah di bulan Dzulhijjah awal dan sunnah di bulan lain itu lebih utama, yang itu cocok. Tapi kalau dibandingkan dengan wajib ini kurang tepat. Allah Ta'ala. Kita udah lewati pembahasan itu. Kemudian semoga apa yang dituangkan dalam buku ini dapat menjadi tambahan manfaat bagi kita semua. Ilmu yang berbuah amal, tidak lupa teratur doa, jazakumullah khairan bagi semua pihak yang menjadi sebab terjadinya pembahasan ini dapat dihibur dan sampai ke tangan membaca beberapa masukan terkait buku ini diharapkan. Ini penulisnya Abu Abdil A'la Haribdi, beliau ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi yang namanya ahlu sunnah itu dimanapun mereka berada yaitu ahlu sunnah, dan nggak harus kemudian harus sama sukunya dengan kita. Selama tulisannya itu tulisan-tulisan yang kemudian berdasarkan Quran dan Sunnah, yaitu itulah saudara kita. Allah Ta'ala. Kita masuk ke daftar isinya seperti yang terlihat. Kemudian kita mulai. Dzulhijjah bulan istimewa. Ramadan bukan satu-satunya bulan dalam setahun yang memiliki keistimewaan. Ada 4 bulan lain yang diberikan keistimewaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya perhitungan bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 fi kitabillah yang Allah tetapkan di dalam kitabullah. Ditetapkan di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan dalamnya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dolim di dalam bulan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda menjelaskan 4 bulan tersebut, inna zamana qad istadara kahayati yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Sungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di dalamnya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3-nya berturut-turut. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Jadi sekarang kan Syawal. Ada Syawal, Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah, baru Dzulhijjah. Kemudian wal Muharram. Yang 3 berturut-turut. Wa Rajab mudharra alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Adapun yang selanjutnya itu Rajab yang selalu diagungkan Bani Mudhar. Jadi ada Bani yang mengagungkan bulan Rajab. Sekarang di Indonesia ya bulan Rajab juga diagungkan. Yaitu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan haram artinya bulan yang mulia. Ya. Amalan yang dilakukan pada bulan 4 ini memiliki nilai pahala lebih besar daripada amalan lain. Dan sebaliknya dosa juga punya lebih besar mengandung kadar dosanya daripada di bulan-bulan yang lain. Dengan dasar ayat 36 surat At-Taubah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa ja'ala dzanba fihinna wal amal shalih ajra wal ajra a'dham. Dan Allah menjadikan dosa di dalamnya dan amal soleh dan pahala a'dham lebih besar daripada hari-hari yang lain. Allah Ta'ala. Kemudian Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah berkata, Inna dulmi fil ashir hurum. Inna dulma, sungguhnya kedoliman, perbuatan maksiat fil ashuril hurum, pada bulan-bulan haram. A'damu khati'ah, besar dosanya, kesalahannya, lebih besar kesalahannya. Wa wizran, dan dosanya juga lebih besar. Minat dulmi, dari kedoliman fi masiwah, pada bulan selainnya. Itu sama ada dengan perkataan Ibnu Abbas. Dan kita masuk di bab yang kedua, yang paling istimewa di bulan Dzulhijjah. Nah, maka yang paling istimewa di bulan Dzulhijjah ialah 10 hari yang pertama, yang tanggal 1 dan 10. Keistimewaan itu diketahui dari satu, Allah mengkhususkan perintah agar banyak berzikir pada 10 hari yang pertama sebagaimana firman-Nya pada Quran surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu tersebut yang sudah ditentukan, alama razaqahum, atas apa yang Allah karuniakan
min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka berilah makan bagi sebagian yang lain, dan makanlah sebagian dari binatang ternak itu, berilah untuk dimakan orang yang sengsara dan watimul ba'is, orang yang sengsara al-faqir. Jadi suruh kurban. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mayoritas ulama, makna hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kenapa? Karena di sini ada bahimah binatang ternak. Jadi binatang ternak inilah yang kemudian menjadi kunci dari ayam yang maklumat, hari-hari tertentu. Dan ayam makdudat, hari-hari yang tertentu juga sama. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ulama, makna hari tertentu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kenapa istimewa? Yang kedua, karena Allah bersumpah dengan 10 malam di awal Dzulhijjah. Hal ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Fajr ayat 2, wal layalin ashr, dan demi malam yang 10, wal fajri wal layalin ashr. Kebanyakan para ahli tafsir di antara Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan seterusnya berpendapat bahwasanya itu adalah hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seorang tabi'in masyhur, beliau berkata, afdhalu ayyamis sana, itu adalah hari yang paling utama dalam satu tahun. Kemudian kenapa 10 pertama Dzulhijjah itu istimewa? Karena nomor 3 ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW ditegaskan itu sebagai hari mulia dalam setahun, sebagaimana sabdanya, afdhalul ayyam itu ayyamul ashr. Hari yang paling utama di dunia adalah hari yang 10, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena pada hari ini terdapat perkumpulan ibadah-ibadah besar seperti sholat, sedekah, puasa, haji, dan semua ini tidak terkumpul bersamaan pada waktu yang lain. Dia di Ramadan itu kan cuma sholat, puasa. Nah, ada kurban haji kan nggak ada. Maka jalan tengahnya adalah kalau Ramadan 10 hari yang terakhir itu yang utama adalah malamnya. Kalau di Dzulhijjah itu siangnya. Yang keempat, seluruh amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan. Yang berbeda dengan pada saat Ramadan. Ada beberapa riwayat hadis yang menunjukkan hal ini. Rasulullah SAW min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang mana amal perbuatan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, tidak pun jihad di jalan Allah. Maqala, kemudian Nabi SAW bersabda, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi, seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak keluar kemudian tidak kembali membawa apapun dari yang dia bawa tadi. Jadi benar-benar mati syahid dan semuanya binasa, yang termasuk dirinya, maka orang itu bisa mengungguli keutamaan bulan Dzulhijjah di 10 awalnya. Jadi ini hari yang besar sekali. Kemudian yang kedua, sabda Nabi SAW, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'dama ajran min khairin ya'maluhu fi asril adh. Gak ada amal yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Malah sahabat bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad? Kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'. Sekalipun jihad fisabilillah tidak akan bisa mengunggulinya, kecuali orang itu pergi berjihad dengan membawa harta dan jiwanya lalu tidak kembali, artinya meninggal di jalan Allah, mati syahid. Kemudian pada hadis yang lain, dan masih ada beberapa riwayat yang lain yang kemudian menyebutkan atau menjelaskan utama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, kenapa bulan Dzulhijjah ini bulan yang mulia? Pada tanggal 9 Dzulhijjah disebut juga dengan hari Arafah, dan ini hari disempurnakannya amal Islam. Inna rajulan minal Yahud, ada seorang laki-laki dari Yahud, qala berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'una, ada sebuah ayat di dalam Quran kalian, kitab kalian yang kalian baca, lau alaina ma'syarul yahud nazalat, sekiranya itu turun kepada kami kaum Yahudi, ya, ayat itu, latakhadna dzalikal yauma aidan, maka akan kami jadikan sebagai hari raya.
Yahudi, besok orang Yahudi dididik hari raya, dididik hari raya. Qala, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayu ayah, ayat yang mana? Qala, kemudian orang Yahudi itu berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat itu tuh. Yang artinya hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan ya, kepada kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama. Qala Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, qad arafna dzalikal yaum. Kami tahu hari itu. Wal makan alladzi nazalat fi, dan kamu juga tahu tempat turunnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu wa huwa qaimun, beliau berdiri di Arafah, di Arafah yaum Jumat, pada hari Jumat. Jadi tanggal 9 bulan Dzulhijjah hari Arafah, bahkan turun ayat pamungkas, ayat penutup, ayat termasuk ayat-ayat akhir dari turunnya Al-Qur'an. Nah, kemudian yang keenam, tanggal 9 Dzulhijjah ialah hari ketika Allah paling banyak membebaskan orang dari siksa api neraka. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyut yu'tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang ketika itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Sedangkan saat menjelaskan hadis ini, Syekh bin Baz berpesan atau berkata, maka setiap muslim, seorang muslim hendaknya bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menempuh sebab-sebab akan terbebas dari api neraka dengan melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhi dosa. Semoga hal ini dengan ini dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan ya, ada orang kaya misal ngomong, kesini yo hari Senin nanti aku bagi-bagi duit. Terus kamu datang hari Selasa, ya nggak dapat lah. Dia ngomong hari Senin kok. Maka ketika Allah mengatakan pada hari itu, ini ya, Nabi menjelaskan pada waktu itu Allah banyak membebaskan dari api neraka, ya jangan sia-siakan waktunya. Gitu. Itu poinnya yang mau saya sampaikan. Yang ketujuh, kenapa bulan Dzulhijjah yang pertama ini mulia? Karena tanggal 10 itu hari kurban Idul Adha. Dan bersabda, "Inna ayyam Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qarn." Sungguhnya hari yang paling agung insya Allah adalah hari Nahar tanggal 10, yaitu sembelih korban, kemudian hari Qor. Hari Qor ini hari 13, 12, 13. Kemudian kita masuk di bab baru, amal selagi ada kesempatan. Nah, maka kita di dunia nggak hidup selamanya. Ada masanya kita harus berpisah dengan dunia, baik rela ataupun nggak rela. Misal baru nikah, punya rumah, atau baru dapat rezeki gede. Kita dipanggil ya, mau nggak mau ya harus mau. Dan kita bisa nolak. Maka semua sikap yang kita jalani juga tidak akan terlewati. Semuanya akan ditanya. Nggak akan ditanya habis untuk apa waktu kita di dunia. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya sebaik-baik kesempatan kita untuk berbanyak ketaatan, yang wajib dan yang sunnah. Karena pada 10 hari tersebut seluruh amal akan dilipat gandakan. Kemudian banyak hadis yang sudah disampaikan. Salah satunya hadis Nabi SAW, "Min amalin azka indallah," dan tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala wala a'dham, dan tidak juga besar ajron pahalanya min khairin, dari semua kebaikan ya'maluhu fi asril adha, yang dikerjakan pada 10 bulan Dzulhijjah. Asril adha ini juga berarti maksudnya 10 bulan apa namanya? Adha ini 10 bulan kurban itu. Bulan kurban ini ya berarti bulan Dzulhijjah maksudnya. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad? Walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsi, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya wa mali dan hartanya, malam yarji min dzalika syai'un. Dia tidak keluar, tidak balik lagi membawa apapun. Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu berkata, hadis ini adalah dalil tegas yang menunjukkan bahwa amal yang 10 hari pertama bulan lebih utama dari seluruh amal-amal afdol di bulan lain. Tidak dikecualikan satupun amal selain jenis jihad yang paling utama, yaitu orang yang keluar berjihad buat dirinya dan hartanya kemudian kembali tanpa membawa apapun. Hanya jenis jihad ini secara khusus yang dapat mengungguli amalan pada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi kalaupun jihad itu, maka jihad yang benar-benar membuat mati, tanya habis. Adapun seluruh jenis jihad di bawahnya yang tidak menyebabkan dia mati, maka itu kalah utama dari amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini kalau kita ngomongkan keumuman hadis, tapi kalau secara khusus, misal negeri kamu diserang oleh orang kafir, ya kita tetap harus membela.
Jangan kemudian enak beramal di 10 hari Dzulhijjah, aku tak kabur sih dari medan jihad, tak ngejar keunggulan jihad dengan beramal di 10 hari Dzulhijjah, enggak ya. Jadi harus dipahami nanti ada konstruksi hukum terkait dengan jihad ketika dalam kondisi memang benar-benar kita diserang. Allah Ta'ala. Beliau juga berkata, amalan sunnah yang 10 hari awal Dzulhijjah tidak lebih utama daripada amalan wajib. Ini yang tadi saya jelaskan. Kita kurang cocok dengan ini karena wajib sama sunnah nggak bisa dibandingkan. 10 hari pertama benar-benar dimaksimalkan oleh generasi dulu yang solih. Ada Al-Qasim bin Abi Ayyub rahimahullah berkata, karena Sa'id ibni Jubair, bahwasanya Sa'id bin Jubair tidak tahu ayyamul asar, benar-benar kalau kemudian masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, istihada bersungguh-sungguh, istihad dan syadidan, dengan kesungguhan yang sangat keras, hatta mayakutu yaqdiru alaih, sampai hampir dia sendiri gak sanggup. Ya, bahasa Jawa itu dia benar-benar beribadah sampai apa sih, tele-tele gitu. Karena ada orang yang misal olahraga atau main apa gitu sampai kepayahan gitu, atau macul sampai jengkean gitu. Nah, maka harusnya orang beriman itu ketika ngerti keutamaan-keutamaan pada waktu-waktu tertentu, dia beramal sampai capek, itu sudah hal yang memang seharusnya dikerjakan. Dan sekali lagi saya ingatkan, capek di akhir di dunia dalam rangka beramal itu masih lebih baik daripada nanti kita capek di akhirat dalam rangka untuk dihisap dosa kita terlalu banyak. Maka itu lebih mengerikan. Wallahu ta'ala. Kemudian bab selanjutnya yaitu bulatkan niat untuk memperbanyak ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Kita bulatkan tekad kita untuk memperbanyak ketaatan. Jadi belum masuknya bulan tersebut, kita harus kemudian punya azam itu. Aku harus memaksimalkannya. Maka tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah bukan hari biasa, maka jangan disia-siakan dan jangan diisi dengan rutinitas yang biasa. Kita harus punya plan ngapain aja, misalnya menghafalkan Quran atau khatamkan Quran, atau punya agenda silaturahmi ke beberapa orang, atau punya agenda puasa dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, mata birosahu wa huwa yanwi, siapa yang mendatangi kasih tidur dan dia berniat ayyakuma yusolli minail, pas tidur dia niat nanti untuk sholat malam, fawalahu ainahu, tapi kemudian matanya nggak bisa bangun, hatta asbah, sampai subuh, kutiba lahu ma nawa, maka dicatat apa yang dia niatkan, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbihi azza wa jalla, dan tidurnya dihitung sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kalau mau mencintai seorang hamba itu nggak habis cara Allah untuk membuat pahala, memberikan pahala pada orang hamba tersebut. Jadi ketika kamu tidur, menurut hadis ini, niatnya untuk sholat tahajud. Nah, maka ketika kamu capek benar dan nggak bisa bangun, maka kecapean kita sehingga kita nggak bisa bangun itu terhitung sedang melaksanakan apa yang kita niatkan. Dan itu adalah sedekah Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, agar kita istirahat. Udah, kamu nggak usah sholat, mau kamu capek, tidur. Nah, sama kayak orang puasa. Dia niat puasa nih, puasa wajib kah, puasa Ramadan kah. Kemudian lupa dia makan atau minum. Nah, maka kelupaannya ini tidak menyebabkan puasanya batal. Begitu ingat ya, berhentikan makannya, lanjut puasa. Kenapa? Karena makan dan minum itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen berbuat baik sama orang itu, dikasih lupa. Beliau juga bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu untuk 4 model manusia. Abdin razaqallahu malan, yaitu seorang hamba yang Allah karuniakan harta, wa ilman, dan ilmu. Kamu punya harta, punya ilmu agama. Bahwa yattaqi fihi rabbah, dan dengan harta dan ilmunya dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis sugih, alim gitu. Kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, wis sugih, alim. Kemudian wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak Allah. Orang luar biasa. Jadi dengan kaya itu dia nggak sombong, sama saudaranya dia ingat, sama orang tuanya dia ngerti.
Dan sama Allah dia faham haknya. Oh, kaya harus haji, berangkat. Harus kurban, kurban. Zakat, zakat. Ngerti? Wahada bi afdalil manazil. Ini kedudukan terbaik paling utama. Ini kamu harus kejar nih. Jadi kalau kaya bertakwa, jangan cuman kaya tok. Orang kaya nggak bertakwa itu akhirnya apa? Nggak punya duit, dia mabuk pakai kecubung ya. Punya duit, dia beli bir. Gitu. Duitnya tambah banyak, dia beli minuman keras yang lebih mahal, vodka. Duitnya tambah banyak lagi, beli narkoba. Nah maka ini orang yang jelek karena dia nggak bertakwa. Maka orang yang terbaik itu yang punya hak dan ilmu dan bertakwa. Kemudian yang kedua, wa abdin dan seorang hamba razaqahullahu yang Allah kasih ilmu. Kasih ilmu nih, kasih ilmu agama. Dia paham hukum-hukum agama. Walam yarzuqhu malan, tapi Allah nggak kasih rizki. Hidupnya biasa gitu. Ya anggaplah ustadz-ustadz mungkin nggak punya usaha, ustadz-ustadz yang hidupnya biasa lah. Gitu. Banyak ustadz kayak gitu tau, yang hidupnya biasa. Bahwa sodikun niyah, dia ini orang yang jujur niatnya. Dan dalam berniat mengatakan, ya kulu dia berkata, lau anna limalan, sekiranya aku punya harta kayak punya si fulan, la amil tu bi amali aku akan mencontoh tuh si fulan itu. Jadi yang orang kaya kok sodako, kok haji, kok umroh, kok kurban. Dia harta aku tak kayak dia. Ya memang pengen kayak kalau sih ya pengen melakukan itu. Jadi nggak cuman apa istilahnya, nggak cuman omong kosong. Kadang ada orang gitu, wah aku nak duit aku ini yang baik-baik. Gitu. Begitu dikasih duit, ya orang lakukan nih gitu kan. Bahkan di sini bahwasanya bahwa biniyatihi fa'aj ruhuma sawaun. Maka nilai menjalankan niat itu dan pahalanya sama dengan orang yang pertama. Jadi orang yang dikasih ilmu, dia niat haji kayak orang yang berhaji, padahal dia nggak punya duit buat haji, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya amalan haji. Lu nek ora usah mangkat haji ya jangan. Ya kalau orang yang kedua ini akhirnya duit-duit ya dia tetap harus berangkat haji gitu ya. Jadi jangan sampai nggak haji. Maksudnya ini kalau sampai mati dia nggak sempat haji karena nggak punya duit, tapi dia udah niat dia pengen, gitu. Maka insya Allah di akhirat dia tercatat punya amalan haji. Maka pentingnya niat loh. Makanya kamu kalau lihat orang berbuat baik, hati no gitu. Aku yo pengen kayak ngono gitu loh. Oh, ada orang kurban, misal kamu lihat di medsos ada si kurban apa sapi harganya 1 miliar, berarti saya juga pengen kayak gitu kalau punya duit 1 miliar. Kemudian yang ketiga, tipe manusia yang ketiga, wa abdin dan seorang hamba, razaqallahu malan dikasih oleh Allah, walam yarzuqhu ilman, tapi Allah nggak kasih ilmu. Jadi orang sugih tapi jahil terhadap ilmu agama. Orang kaya tapi nggak paham ilmu. Bahwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilm, dan dia menghabiskan hartanya dengan tanpa ilmu buat main judi, buat foya-foya. Walayat fihi rabbah, dan tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi habisnya hartanya itu pokoknya nggak ada kaitannya sama kebaikan, kebajikan, amal soleh. Pokoknya elek-elek kabeh. Walaupun nggak elek yo habis di jalan yang sia-sia gitu. Misal buat apa yang bisa kita pahami, misal buat nyewa pemain bola gitu kan, atau buat pokoknya sing sia-sia lah gitu, gak ada kaitan dengan akhirat. Kemudian wala yasilu fihi rahimah, sugih ning ra gelem nyanding, ra gelem nyawang dulur, ya. Punya saudara susah disambati ora urus gitu. Banyak orang kayak gitu. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia nggak peduli dengan hak Allah. Ya. Mas, zakat, zakat barang. Aku kerja mati-matian tidak zakat. Bahada bi akhbasil manazil, ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang terakhir, wa abdin lam yarzuqhu Allah malan, orang yang terakhir, ya, dia nggak punya
harta, wala ilman dan nggak punya ilmu, dadi wis bodoh, duwe, wa huwa yaqulu law anna limalan kirane aku duwe la alim tu fihi bi amali fulan fa huwa bini wa wizruhu masawa. Ini yang paling mengenaskan. Kalau yang ketiga ini kan dia mengamalkan hal itu, berarti ini orang jelek gitu kan. Ini lebih jelek lagi. Wis ran duwe duit, ran duwe ilmu, kemudian dia niatnya pengen ngikut orang yang nomor tiga. Maka dikatakan di sini bahwasanya dia dinilai melakukan dosa yang sama. Pas banget toh. Nah, yang nomor tiga kan dia bermaksiat melakukan, misalnya dia berzina. Ini nomor tiga, nomor empat nih, dia niat toh, gitu. Nggak ngelakoni gitu, tapi dapat dosa yang sama. Ini kan paling apes yang terakhir. Allah Ta'ala. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman, kalau kembali ke judulnya ini, yaitu bulatkan niat, maka kita harus berniat di 10 awal bulan Dzulhijjah ini berniat untuk beramal soleh. Sehingga harapannya kalau kemudian kita tidak ada cukup waktu untuk beramal soleh, maka paling tidak gitu, kita itu tertulis sudah beramal soleh itu. Lalu amal-amal istimewa apa di hari-hari tersebut? Ya, ada dua jenis amal, yaitu yang pertama haji, kemudian yang kedua kurban, kemudian yang ketiga banyak-banyak bertakbir. Yang pertama itu amal yang disyariatkan, kemudian pada waktu tertentu, haji, kurban, takbir di sini maksudnya takbir Id, kemudian tidak memotong kuku pada hari-hari tertentu. Kemudian ada amal yang disyariatkan pada seluruh waktu, yaitu semua amal soleh pada semua harinya. Ya, sodako, silaturahmi gitu. Kemudian amal khusus yang dilakukan pada hijrah yaitu haji. Ini mengikuti waktu-waktu tertentu. Dimaklumi bahwa haji adalah salah satu rukun Islam. Bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bulan hajinya ya. Tapi kalau waktu hajinya nanti ada tanggal-tanggal tertentu, enggak semuanya. Kemudian rukun haji yang terbesar adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka siapa yang punya kemampuan untuk haji, hajilah. Kemampuan fisik dan finansial. Finansial di sini ongkos untuk ke sana dan ninggali, nyangoni orang yang kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita bisa haji, bisa umroh, tapi kemudian yang di rumah nggak dikasih apa-apa, nggak boleh. Kemudian dengan haji yang sempurna, seluruh dosa akan diampuni. Man hajja lillahi falam yarfus, siapa yang berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat rafas, tidak berkata-kata jorok di sana, walam yasfuk dan tidak berbuat maksiat di sana, roja'a kayyumi waladatu ummu, maka dia akan pulang kayak dilahirkan ibunya lagi, artinya nggak buat dosa. Haji yang ikhlas dan bersih ya akan diganjar dengan surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Tidak ada balasan terbaik dari orang yang naik haji kecuali surga. Kemudian amalan pada tanggal tertentu yaitu berkurban, itu tanggal 10 Dzulhijjahnya tadi tanggal 9-nya. Wukuf itu tanggal 9. Kemudian yang kedua adalah berkurban tanggal 10-nya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran terdapat dua bukti yang menunjukkan keistimewaan ibadah kurban. Pertama, ibadah kurban disyariatkan tidak hanya pada umat Nabi SAW, tapi juga dari umat terdahulu. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walikulli umatin ja'alna mana ansakan." Dan setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Lihat Rasulullah alama razaqahu min bahimatil an'am. Agar kemudian mereka menyebut, mengingat ya Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada mereka dari binatang ternak. Jadi ada kurban pada tiap agama samawi ya. Kemudian yang kedua, Allah menggandengkan amal kurban dengan ibadah sholat dalam firman-Nya, fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk rohmu dan berkurbanlah. Nah ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi yang biasa kita baca itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tapi menurut Ustadz Zulkarnain Sanusi, termasuk beliau penulis kitab ini, Ustadz Abdul Hadi, bacanya bukan As-Sa'di tapi As-Sa'di rahimahullah. Jadi ini dalam tafsir Karimir Rahman di Kalamil Manan, tafsir As-Sa'di, As-Sa'di. Dia berkata dikhususkan penyebutan sholat dan menyembelih lantaran dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama dan mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi ada sholat, kemudian ada kurban. Ini dua ibadah yang utama. Dalam ibadah sholat, seorang merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan hati dan anggota badan sekaligus, dan terus berpindah dari satu penghambaan menuju penghambaan selanjutnya. Sedangkan dalam ibadah kurban, terdapat pendekatan diri kepada Allah dengan menyerahkan hewan sembelihan yang terbaik dan harus menggunakan harta yang secara tabiat dicintai oleh jiwa dan bahkan cenderung sayang untuk dikeluarkan. Jadi sholat itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Kemudian terkait dengan kurban, itu kita senang sama harta maka kita persembahkan kepada Allah. Tapi mempersembahkannya nggak asal gitu loh. Jadi memang ada teknisnya, ada tata caranya, ada sunnah yang kita kerjakannya. Jadi nggak cuma sekedar nyembelih-nyembelih gitu. Bukti lain yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban adalah hadis Mikhdaf bin Sulaim. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Maka setiap keluarga mestinya seharusnya itu kurban setiap tahun. Ini tentu maksudnya buat yang mampu. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat ini dalil wajib. Kalau nggak mampu ya nggak bisa. Faedah yaitu agar bisa mendapatkan pahala berkurban tanpa berkurban, yaitu harta memang memiliki peran yang penting ya untuk menjalankan sebagian ibadah yang ada. Haji, sedekah, ya maka nggak mungkin bisa terlaksana kalau nggak punya harta. Tentu tidak semua kita punya harta. Maka bagi kita yang nggak punya harta, kembali tadi sotikuniyah, kita berniat kurban. Artinya kita nggak punya harta, maka harapannya kita kalau nggak kurban, kita tertulis sebagai orang yang berkurban. Tapi sebaliknya, kalau kita punya harta tapi nggak mau kurban, neng niat tok, ya tetap malah punya dosa. Karena tadi loh Nabi mengingatkan, sebaiknya, seharusnya, seyogianya, semestinya setiap keluarga yang punya duit, punya harta itu berkurban. Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada seorang umir tu biyaumil adha dan ja'alahu Allahu azza wa jalla li hadhil ummah. Aku diperintah kurban. Ya. Pada hari Idul Adha yang telah tetapkan bagi umat ini. Lelaki itu berkata, "Ara'aita in lajid illa manihatan unsa afa udhahi biha." Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila saya memiliki hewan betina yang menjadi sumber rezeki kurban dengan hewan itu? Artinya pedus wedok loh atau kuntaku wedok loh. Nah, persusunya. Yakin ya, walakin walakin ta'khudhu min sa'rika wa tuqallimu adfaraka wa taqussu syaribaka wa tahliku anataka fadzalika tamamu udhiyatika indallahi azza wa perlu kau pangkas rambut, motong kukur kumis dan bulu kemaluan, dengan itu kau mendapatkan pahala berkurban secara sempurna. Ini maksudnya gini loh, kalau orang itu dia misal punya unta betina satu, terus si unta itu per susunya dijual buat ngasih nafkah keluarganya. Jadi kan dia kalau unta itu dikurbankan dia kan nggak punya pendapatan ya kan. Nah, maka karena dia nggak punya sumber yang lain selain itu ya kamu nggak usah korban karena ya kamu punyanya itu gitu. Nah, kecuali untamu ada 10, mau korbankan satu boleh. Atau susunya itu kamu jual, duitnya kamu tabung, kamu bisa beli kambing itu boleh. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, penyebab utama orang yang tidak berkorban tapi mendapatkan pahala berkorban ialah keikhlasan dan niat jujur untuk berkorban. Jadi dia pengen berkorban, namun terhalang oleh keadaan, nggak sanggup. Misal ada orang yang gajinya mungkin banyak, taruhlah 5 juta, tapi anaknya banyak, kebutuhannya sebulan itu 17 juta, kan kurang 12 juta. Maka itu kategorinya orang miskin. Tapi dia pengen kurban, tapi dia nggak sanggup. Nah, maka Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah berkata saat menerangkan di sini, yaitu ai udhiyatuka tamatun biniyatika al-khalis. Kurbanmu gitu, akan dihitung sempurna karena kamu punya niat yang ikhlas gitu. Jadi nggak harus kemudian karena kamu korban, kamu dapat pahala korban yang utuh karena kamu punya niat, sedangkan kamu nggak sanggup. Kemudian yang kedua, ada dua pandangan ulama tentang cara pengamalan hadis ini. Yang pertama itu melakukan persiapan dengan membersihkan tubuh secara maksimal di hari Adha. Tadi kan ada bahasa apa tadi? Potong rambut, kemudian potong
kuku, cukur, kumis, bulu, kemaluan. Ini menunjukkan bulu ini rambut-rambut ini nggak boleh dipanjang. Ini laki-laki ya. Perempuan nanti yang rambut ini apa namanya nggak boleh kurang dari bahu. Tetapi kuku, kumis, kemaluan ini semua harus dipotong oleh laki-laki atau perempuan. Nah, maka di sini maksudnya adalah sebagai ulama mendapat paksa dirimu untuk dibersihkan pada hari Idul Adha itu. Jadi begitu menyambut Idul Adha, karena kan nggak bisa kurban, kan yang nggak boleh motong-motong kan orang yang berkorban toh. Nah, kalau masih ingat di kitab-kitab yang lalu, maka karena orang ini nggak sanggup berkorban, maka ya potong rambut, dan kumis, jenggot nggak ada ya, gitu. Kemudian keluhan bulu ketiak itu kan dibersihkan, maka yang di atas adalah dengan melakukan 4 hal, potong rambut, kumis, bulu kemaluan. Kan sebelum mandi hari raya, nah, potong rambut ya pasti ya, kalau pagi-pagi pas subuh cukur ya tukang cukurnya nggak ada juga. Diri malah pedal-pedal. Dan sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Id. Atau cara yang lain adalah dengan tidak memotong rambut, kuku, dan kulit di tubuhnya pada saat masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Ini untuk orang yang berkurban. Artinya dia dilakukan oleh orang yang akan berkurban. Jadi karena dia niat kurban, maka dia bisa menahan semua rambut ini sampai kemudian hari kurban. Begitu hari kurban dia baru cukur-cukur. Cara kedua ini memiliki kemungkinan yang sama kuatnya dan melakukan salah satu dari dua, yaitu mempersiapkan diri seganteng, secantik mungkin pada hari Idul Adha, atau yang kedua mengikuti orang yang tidak mengikuti orang yang berkorban, yaitu tidak motong bulu, tidak motong rambut, tidak motong kuku, sampai kemudian hari datang dan ada penyembelihan korban baru kemudian dia memotong. Intinya pokoknya kita berniat berkorban walaupun mungkin kita nggak bisa korban, tapi nggak bisa korbannya benar-benar nggak bisa, bukan kemudian pura-pura nggak bisa padahal sebenarnya duitnya banyak. Ketiga, begitu berartinya niat dalam kehidupan seorang muslim dengan bisa meraih pahala meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu ibadah. Itu niat yang kuat. Contoh nyata adalah hadis dari Abu bin Amr. Semisal hadis ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang berkumpul bersama beliau, Inna bil madinati la rijalan masiron wala qata'tum wadian. Sungguhnya di Madinah ada seorang yang tinggal, tidaklah kalian tertinggal, dia tidak ikut hijrah. Tidaklah kalian melewati suatu jalan dan melewati satu lembah wadian illa kanu ma'hum, kecuali pahala mereka bersama kalian. Hasabuhumul marad, mereka tertimpa sakit, ada yang nggak bisa ikut karena sakit. Fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Jadi ada orang yang nggak bisa ikut hijrah, tertinggal di di Madinah, nggak bisa jihad, nggak bisa ikut jihad, tertinggal di Madinah, tapi karena sakit, gitu. Sakit melu jihad malah jadi beban, loh, maka ditinggal, maka mereka menyertai kalian dalam pahala. Allah Ta'ala. Kemudian termasuk amalan yang khusus pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10, bahkan sampai 13 adalah bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah salah satu bentuk zikir yang dianjurkan sepanjang tahun. Namun bedanya, ucapan takbir pada masuk awal Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah dianjurkan dengan dikeraskan. Dilakukan di tiap keadaan, di rumah atau di jalan, dan di sepanjang waktu. Keras di sini tentu mempertimbangkan urufnya ya. Nah, kamu naik bis buka bunga, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan bingung, ini ngapain? Ya, jadi perlu dilihat kiri kanannya gimana. Takbir ini disalahkan oleh para ulama dengan takbir mutlak, takbir tidak terikat, karena seorang bebas membacanya kapan ia inginkan tanpa waktu dan kondisi tertentu. Yang saya ulang-ulang dikecualikan di wilayah. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, wa kana Ibnu Umar, Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani, mereka keluar ila suq, ke pasar, fi ayyamil asar, pada hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yukabbironi, mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nas, dan manusia juga bertakbir, bitakbirihim, takbir keduanya. Ibnu Umar ya, dan Abu Hurairah melakukan hal itu. Maka dianjurkan memperbanyak takbir sampai menghadirkan keagungan Allah di dalam hati pada hari-hari awal Dzulhijjah. Jadi dengan bertakbir itu kita terus mengakoni kalau kita itu hamba yang lemah, Allah itu Rob yang maha agung. Anjuran ini berlaku bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Mobil khusus perempuan, kalau suaranya kenceng-kenceng, suara itu bagian dari aurat, hati-hati. Baik yang sedang di jalan maupun di rumah, sambil duduk, berdiri, berbaring, dalam safar atau dalam keadaan mukim. Bagi muslim laki-laki dan bertakbir dengan dikeraskan, sedangkan muslimah dengan suara yang pelan jika sekitarnya ada laki-laki yang bukan.
Semestinya orang-orang yang telah memahami sunnah bertakbir di bulan Dzulhijjah awal akan menghidupkannya, mengamalkannya, sebuah amalan yang hampir punah di tengah-tengah kita, bahkan di kalangan orang-orang solih dan baik. Berbanding terbalik dengan keadaan para salaf yang berusaha menghidupkan amal itu. Kemudian selain diamalkan oleh para sahabat, Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir pada awal Dzulhijjah juga sangat masyhur di kalangan tabi'in. Sebagaimana perkataan Maimun bin Mihram rahimahullah, beliau berkata, "Adraktun nas, aku dapati manusia wa innahum la yukabbiruna fil asr." Mereka bertakbir pada awal Dzulhijjah yang 10, hatta kuntu usabbihuhu bil amla bil amwaji min kasratiha. Sampai bagiku takbir-takbir tersebut layaknya gelombang saking banyaknya. Jadi saking banyaknya sampai bergemuruh. Kemudian Yazid bin Abu Ziyad rahimahullah berkata, Ra'aitu Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, kemudian wa Mujahidan dan Mujahid, wa Abdurrahman ibni Abi Laila, Abdurrahman bin Abi Laila, Ausnaini min haula'i salasa, atau dua orang dari ketiga orang itu, waman ra'aina min fuqaha'in nas, dan dari orang-orang alim yang kami lihat pada waktu itu, yaquluna fi ayyamil asr, mereka berkata pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Jadi malah takbirannya sejak awal pertama bulan Dzulhijjah. Tiga nama yang disebutkan di atas adalah ulama dari kalangan tabi'in. Ada juga takbir yang muqayyad tertentu, yaitu takbir yang diikat dengan waktu tertentu, yaitu selesai sholat fardu takbir. Kemudian setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari Arafah, sampai setelah sholat asar, hari tasrik yang terakhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Untuk kitab yang kemarin ada yang berpendapat sampai maghribnya. Kemudian ada 5 pembahasan tentang takbir muqayyad. 1, dalil yang menunjukkan adanya takbir muqayyad adalah amalan para sahabat Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua tentang waktunya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, as-sahhul aqwal, perkataan yang paling sahih fi takbir alladzi alaihi jumhur, tentang takbir yang para jumhur as-salaf wal fuqaha minas sahabah wal a'immah, yang mana para sahabat dari kalangan para salaf, kemudian para fuqaha dan para imam itu sepakat ayyukabbiro min fajri yaumi arafah, yaitu bertakbir pada fajar hari Arafah, yaitu 10 Dzulhijjah, yaitu ketika hari Id, ila akhir ayyamit tasyrik aqiba kulli sholah, sampai akhir hari tasyrik. Kalau di pembahasan yang lalu itu ada yang berpendapat sampai asarnya, ada yang berpendapat sampai maghribnya, yaitu dibaca setiap selesai sholat. Ini ittifaq ulama. Sehingga kalau ittifaq ulama kita paling aman ngambil yang ini. Kemudian Al-Alamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah menerangkan, qala Al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Al-Fath, wa sahha ma warada fihi anis sahabah, dan yang paling sahih diriwayatkan dari para sahabat, qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud, perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud, annahu min subhi yaumi Arafah, bahwasanya pada subuh hari Arafah ila asri akhir yaum Mina, sampai asar terakhir pada hari Mina, akhrajahu Ibnu Mundir, dikeluarkan dari Ibnu Mundir wa ghairuhu dan selainnya. Wa bihadza akhadha Asy-Syafi'i wa Ahmad, dan seperti inilah pendapat juga diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wa Abu Yusuf, dan Abu Yusuf ini murid dari Abu Hanifah, wa huwa madhabu Umar ibn Khattab, ini adalah madhab Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Kemudian setelah sholat, seorang bebas ingin baca takbir sebanyak berapa kali, sebab tidak ada ketentuan batasannya. Bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Saudi? Walam yasbut fil Quran, dan tidak ditetapkan dalam Quran, wala fis sunnah, dan tidak dalam sunnah an-nabawiyah, aqiba as-sholawat, gitu kan. Tata cara bertakbir setelah sholat 5 waktu, al-khams, ayyam at-tasyrik, pada hari tasyrik, tahdidu adatin, yang mana pada hari tasyrik, wala bayanun lil kaifiyah, dan tidak ada teknis cara yang dipastikan seperti apa. Jadi bebas ya. Jadi seorang bebas memilih untuk membaca lafadznya seperti apa. Mau Allah Akbar boleh, mau takbiran itu boleh. Kemudian yang keempat, takbir muqayyad dibaca setelah sholat fardu sebagaimana diterangkan. Namun apakah satu berlangsung bertakbir baru baca zikir setelah sholat, atau baca zikir dulu setelah takbir? Jadi zikir dulu atau takbir, baru takbir, atau takbir dulu baru zikir? Maka ulama berbeda pendapat, masing-masing pendapat mengemukakan alasannya, namun tidak ada dalil tegas dari ayat atau hadis yang menguatkan salah satu pendapat. Pendapat yang populer dalam madhab fikih yang keempat adalah takbir dibaca langsung setelah salam. Setelah saya bertakbir barulah baca zikir. Jika ia mengambil pendapat ini maka baik,
Jika mengambil pendapat yang lain, artinya dia kemudian berzikir dulu baru takbir, maka itu juga baik berdasarkan penjelasan sebelumnya. Jadi bebas ya, nggak ada ketentuannya. Karena nggak ada ketentuannya, boleh milih. Nah, yang kelima, anjuran untuk baca takbir muqayyad berlaku secara umum bagi yang sholat berjamaah ataupun sendirian, bagi muslim dan muslimah, yang musafir, yang mukim, sholat wajib atau sholat sunnah, karena tidak ada dalil khusus takbir muqayyad hanya bagi laki-laki atau hanya bagi yang sholat jamaah atau hanya bagi yang bermukim, nggak ada. Sehingga anjuran berlaku bagi semuanya. Wallahu ta'ala alam.